Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Eka Fasya Anggis akan membahas tentang perkuliahan kita pada hari ini, yaitu tentang tujuan bimbingan konseling. Sekarang kita akan coba untuk lihat di slide selanjutnya. Nah, kita sebelum mengerti tentang tujuan, jadi sini ada tujuannya, itu ada tujuan umum, ada juga tujuan khusus ya. Kalau tujuan umum itu sebenarnya tujuan dari BK itu sendiri itu tidak lain hanyalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di Indonesia pada sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan sistem pendidikan. Nah, tujuan khususnya itu seperti apa? Ini ke spesifiknya, spesialisasinya, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan, meliputi bagaimana mereka bisa memahami aspek dalam individu pribadi mereka, bagaimana mereka bisa bersosial, dan juga aspek dalam belajar, dan juga aspek dalam karir mereka. Jadi membantu siswa untuk mencapai tujuan-tujuan tadi ada 3, yaitu untuk aspek pribadi sosial, dan yang kedua untuk bagaimana mereka bisa belajar, dan yang ketiga bagaimana mereka dapat menyiapkan karir mereka. Kita lanjut ke slide selanjutnya, dimana tujuan aspek secara individu itu adalah bagaimana bimbingan konseling ini dapat membantu peserta didik dapat mengembangkan sikap yang positif, yaitu sikap yang merasa senang dengan yang ada di sekelilingnya, terus bisa beradaptasi dengan sekelilingnya, walaupun itu lingkungannya baru, selalu berpikir positif yang tidak selalu berpikir negatif dan selalu optimis, tapi juga berhati-hati. Terus yang kedua adalah memiliki kesadaran diri, yaitu menggambarkan penampilan dan mengenalkan kekhususan yang ada pada dirinya. Jadi maksudnya di sini mereka itu dapat identifikasi diri sendiri, mereka tuh seperti apa. Terus mereka juga memahami kekuatan, ya, kelemahan pada diri mereka sendiri dengan cara merefleksi diri mereka sendiri. Terus potensi yang ada, terus mampu menghargai orang lain dan bisa bertanggung jawab. Terus yang selanjutnya adalah kemampuan dalam memecahkan masalah, baik itu masalah yang muncul dalam dirinya sendiri dan itu ataupun masalah yang muncul di luar dirinya, bisa dengan di lingkungannya, dengan orang lain, atau dengan keluarganya, orang tuanya, atau teman sebayanya, atau masyarakat di sekitarnya. Ini mereka punya teknik-teknik bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Terus tujuan dari aspek tugas perkembangan belajar itu bimbingan konseling bertujuan untuk melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Jadi kalau bisa guru BK dibantu oleh guru biologi atau guru mata pelajaran yang lain, itu membantu bagaimana mereka dapat memiliki keterampilan atau skill dengan teknik-teknik belajar yang mereka itu efektif berdasarkan pada kemampuan masing-masing. Efektif di sini antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya kan berbeda. Setelah mereka mengenal tujuan aspek secara individu tadi, mereka akan paham bagaimana teknik belajar mereka secara efektif menurut mereka sendiri, menurut kekurangan dan kelebihan dari mereka sendiri. Jadi setiap individu itu berbeda-beda, dan ini ada hubungannya dengan ketika mereka bisa melakukan teknik belajar. Terus yang kedua adalah tujuan dan planningnya ya. Jadi di sini maksudnya adalah yang poin 2 itu mereka dapat membuat jadwal belajar ya. Jadwal belajar itu seperti apa, ada waktu mengelola manajemen bagaimana mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Terus yang ketiga adalah tujuan dari perencanaan pendidikan itu selain jadwal belajar, terus mengumpulkan tugas-tugas sehingga dalam satu semester mereka bisa menghadapi pembelajaran dengan baik. Jadi sudah terencana dan implementasinya juga sudah dilaksanakan. Terus yang ketiga sudah ya, sama dengan yang di atas, dengan yang sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah
keterampilan dalam menghadapi ujian. Jadi kan kalau di mata pelajaran tertentu kan ada ujian sekolah, ujian akhir semester, ujian ulangan harian. Nah, bagaimana mereka memiliki skill sendiri untuk bisa menghadapi ujian-ujian tersebut. Terus yang selanjutnya, motif belajarnya itu harus tinggi ya, karena ini berhubungan dengan kesadaran dalam diri internal. Jadi kalau motifnya nggak ada ya ini susah juga dalam tujuan dalam tugas abstrak perkembangan belajar. Dan di sini harus ada teknik-teknik dari konseling dari sekolah bagaimana mereka bisa menumbuhkan motif tersebut muncul sehingga motif tersebut untuk belajar itu menjadi tinggi. Ini ada teknik-tekniknya bagaimana guru mata pelajaran termasuk kita sebagai calon guru biologi itu bisa menumbuhkan motivasi peserta didik itu sehingga memiliki motif belajar yang tinggi, yang sebelumnya itu rendah menjadi tinggi. Itu bagaimana caranya, itu kreativitas dari guru, bagaimana kreativitas dari guru BK itu bisa menghasilkan motif belajar yang tinggi juga. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa guru BK tidak bisa bekerja sendiri, tapi mereka harus dibantu oleh guru yang lain juga, guru mata pelajaran ya. Nah, yang selanjutnya adalah tadi ya sudah ya ini ya, kemampuan perencanaan pendidikan seperti jadwal belajar, mengerjakan tugas, dan juga memiliki literasi sains, literasi digital, berwawasan yang luas. Jadi tidak tertutup tapi terbuka. Nah, kalau tujuan konseling, bimbingan konseling and guiding in school dalam tugas aspek perkembangan karir ya, career development of assignment di sini itu yang pertama adalah the first itu mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenal ciri-ciri pekerjaan dalam lingkungan kerja. Jadi kan banyak sekali masalah-masalah problem, misalnya anak-anak itu diminta untuk kalian mau kemana gitu, biasanya kan bingungnya di kelas 2 SMA atau di kelas 3 SMA, pengennya jadi dokter, tapi mereka nggak tahu lingkungan pekerjaan tantangannya seperti apa, ciri-cirinya yang harus dikerjakan seperti apa. Saya ingin jadi pegawai bank juga, mereka tidak tahu ciri-ciri pekerjaannya seperti apa, lingkungan seperti apa. Nah, ini bisa dikenalkan oleh guru BK di sini. Terus yang mampu merencanakan masa depan, jadi nanti kan di kelas nanti ada bimbingan konseling selama 2 jam oleh guru BK. Ini bisa dilihat ini bisa dilihat ya, apa namanya, tadi ada iklan tiba-tiba yang bisa mengganggu presentasi saya di sini, maaf. Dan di sini adalah merencana masa depan. Jadi mereka mengidentifikasi target-target yang mungkin akan dilakukan sebelum memilih penjurusan. Nah, ini biasanya nanti akan ada pemetaan minat dan potensi ya, dan juga nanti ada pendalaman minat dan lintas minat. Jadi hubungannya nanti ke arahnya ke depan. Nah, ini guru BK juga akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran masing-masing di kelas, termasuk guru biologi. Jadi nanti ada perencanaan di sini. Terus dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Jadi mereka itu diberitahu oleh dari lewat bimbingan konseling ini kalau mereka misalnya ingin jadi guru misalnya, jadi dari sekarang mereka harus sudah searching bagaimana guru itu, profesi guru seperti apa, terus lingkungannya juga seperti apa yang harus dilakukan. Terus sudah mulai searching dan melakukan sesuatu yang mungkin nanti hubungannya dengan kecenderungan arah karir yang akan dituju. Jadi seperti itu. Jadi nggak hanya memilih saja, tapi mulai dari kelas 2 dan kelas 3 SMA ada kecenderungan tingkah laku yang dilakukan ke arah pola karir yang diminati. Jadi mulai mengenal, karena ada kata bahasa tak kenal maka tidak sayang. Nah, yang selanjutnya adalah guru BK maupun guru mata pelajaran termasuk guru biologi ini membantu guru BK dalam pemetaan kemampuan dan minat masing-masing peserta didik, bagaimana mereka bisa terampil dalam memetakan minat tersebut. Tentu saja ini dibantu oleh guru BK dengan guru mata pelajaran masing-masing, jadi peserta didik tidak sendiri. Dan ini juga harus ada komunikasi dengan orang tua peserta didik.
Nah, ini memiliki pola-pola karir sama dengan yang di atas ya. Jadi kecenderungan arah karirnya di mana mereka akan lebih melakukan tingkah laku yang itu nanti akan mendukung pemilihan karir masa depan. Misalnya kalau ingin jadi dokter ya mereka sudah searching dokter itu seperti apa, terus pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki itu seperti apa, apakah cocok dengan peserta didik tersebut, apakah bisa dicapai dengan kekurangan dan kelebihannya, dan semuanya hal-hal yang berhubungan dengan dunia profesi yang mereka miliki itu sudah ada di pola-pola tercermin dalam tingkah laku mereka. Ya, ini adalah beberapa tujuan-tujuan dari adanya bimbingan konseling yang ada di sekolah. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa guru BK tidak bisa sendiri, tapi mereka berkoordinasi dengan guru-guru mata pelajaran bagaimana ini akan bisa dilaksanakan dengan benar sehingga 3 tujuan tadi itu bisa diimplementasikan dengan baik dan tidak hanya sebuah nama saja yang ada di institusi. Ya, demikian proses presentasi pada tujuan-tujuan adanya konseling dalam pembelajaran. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Untuk apabila ada pertanyaan bisa bertanya lewat chat. Ya, terima kasih. Kita mulai dari Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis adalah protozoa parasit yang menginfeksi saluran urogenital baik pada perempuan maupun pada laki-laki.